Dan untuk membahas mengapa pemerintah Provinsi Bali belum menerapkan kenormalan baru dan bagaimana nasib pariwisata Bali yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbanyak negara, serta seperti apa kemudian pemerintah Provinsi Bali menyongsong era kenormalan baru dalam sektor pariwisata, kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Paco Aceh. Selamat malam Paco Aceh, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Iya, Mas. Baik, Paco Aceh, saya ingin konfirmasi dulu, Anda bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa Oke. cukup jelas. Baik, Pak Cuace, kita Cukup jelas, bicara silakan. soal Bali menyambut era kenormalan baru dikaitkan dengan sektor pariwisata karena tentu Bali menjadi magnet utama pariwisata begitu. Sampai dengan hari ini Bali tampaknya belum menyiapkan atau belum menerapkan kenormalan baru, Pak. Apakah ini memang karena Pemprov Bali masih berfokus terhadap upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 atau memang karena masih menyiapkan semua skenario dan juga aturan-aturan jika nantinya betul-betul diterapkan new normal atau kenormalan baru, Pak Coace? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan new normal atau kenormalan baru atau kebiasaan baru, ini kan sebuah perubahan perilaku agar kita bisa terus beraktivitas dengan berapa persyaratan-persyaratan dari COVID-19. Nah, sesungguhnya masyarakat Bali sekarang sudah berada di sana, sudah melaksanakan new normal. Setidak-tidaknya new normal yang sudah dilakukan sekarang adalah memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, kemudian social distancing. Ini kenormal yang dulu yang tidak pernah kami lakukan. Tapi sekarang menjadi new normal manakala kami di Bali juga menghadapi COVID-19. Nah, bagaimana kemudian apakah new normal ini akan dikembangkan lagi secara lebih luas? Tentu ini memerlukan kecermatan-kecermatan, perlu pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Begitu kira-kira sebagai pengantar saya. Baik, nah Pak Coace, apakah sebetulnya pemerintah Provinsi Bali juga sudah menyiapkan secara detail ya bagaimana protokol kesehatan di sektor pariwisata di Bali nantinya? Kapan kemudian akan dibuka untuk turis ataupun para wisatawan? Karena kan memang saat ini masih membatasi ya dengan harus melampirkan sejumlah persyaratan, Pak Coace. Ya, nah kembali kepada kesiapan Bali, sesungguhnya ada beberapa unsur, ada beberapa pihak yang memang kita harus cermati, bukan saja kesiapan dari venue kita atau dari sektor swasta, juga kesiapan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan masyarakat dan juga kesiapan pemerintah. Kalau kesiapan swasta, khusus di industri pariwisata, dan lebih khusus lagi yang ikut di International Chain Hotel, sesungguhnya mereka sudah menyiapkan protokol-protokol internasional, bahkan sudah digabungkan dengan beberapa persyaratan-persyaratan di Bali. Walaupun sampai saat ini sebenarnya pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun protokol-protokol tersebut yang tidak saja untuk kepentingan pariwisata, tapi untuk kepentingan yang lebih luas, untuk pasar, kemudian untuk transport, untuk sekolah, dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun, tapi khusus untuk sektor industri, sebagian sudah menyiapkan, karena mereka terikat pada SOP-SOP dari change yang mereka jalankan. Misalnya beberapa hotel-hotel, grup-grup hotel yang ada di Bali, mereka mengikuti protokol-protokol daripada grup internasionalnya dia. Nah, ini sudah berjalan, jadi sudah siap sesungguhnya. Yang kedua, sebenarnya yang kita perlu cermat adalah kesiapan masyarakat. Nah, masyarakat di Bali, sebagaimana juga mungkin terjadi di tempat lain, ini masih ada tarik-menarik. Satu bagian atau sebagian masyarakat menghendaki agar kita sudah mengembangkan new normal ini ke sektor pariwisata khususnya, karena pariwisata merupakan lokomotif perekonomian Bali. Ya. Ini masuk akal juga. Keinginan ini juga kita hargai karena mereka mempertimbangkan bahwa pertumbuhan perekonomian Bali sekarang ini mengalami penurunan yang sangat dalam. Bank Ya. Indonesia telah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Bali sekarang berada pada posisi minus 1,14%. Jadi ini sangat dalam sekali. Tentu dengan angka seperti itu bisa kita bayangkan bagaimana perekonomian Bali. Demikian juga dalam hal ketenaga kerjaan. Telah terjadi PHK di Bali ini yang cukup besar juga. Ini per Mei saja kami mencatat sudah di atas 2.600.
kemudian yang dirumahkan ini mencatat angka di atas 75.000 ini per Mei. Dan nanti kan dikata tidak ada perubahan-perubahan, di bulan Juni kami sudah dengar dari teman-teman industri, andai kata tidak ada perbaikan-perbaikan, maka di bulan Juni akan tidak tertutup kemungkinan akan lebih banyak lagi tenaga-tenaga yang akan dirumahkan. Sementara sekarang masih mengatur jam kerjanya ada setengah hari kerja atau dalam seminggu 3 kali kerja dan lain sebagainya, yang jelas mereka masih mendapat imbalan-imbalan dari perusahaan. Nah, ini satu bagian masyarakat yang punya pandangan bahwa kita harus segera kembali membuka Bali ini. Tapi di sisi lain juga ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa lebih bagus kita menahan dulu. Kita lihat perkembangan, karena memang realitas di lapangan bahwa beberapa hari terakhir, kalau dari tanggal 20 kami mencatat, perkembangannya sangat bagus sekali. Jadi yang sehat lebih banyak daripada yang positif pada hari yang sama. Tapi sejak 2 hari yang lalu ada perubahan lagi, terutama ini karena kami lagi kedatangan berapa PMI. Nah, 2-3 hari ini ada perubahan lagi. Artinya bahwa pertumbuhan atau penyebaran corona di Bali ini masih fluktuatif. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan ada sebagian masyarakat yang masih berpandangan bahwa lebih bagus ditahan dulu. Sebab disadari ini akan menimbulkan risiko yang sangat berat. Ya. Nah, dalam hal ini pemerintah tentu harus hati-hati membuat keputusan apakah dibuka reopening ataukah ditunda dulu sampai posisi betul-betul stabil. Nah, kenapa menjadi perhatian yang sangat serius? Karena Bali sebagai destinasi pariwisata dunia tentu tidak ingin andai kata nanti suatu saat terjadi lagi nanti second wave yang menyebabkan nanti katakanlah penyebaran atau penularan terhadap wisatawan, tentu ini akan menjadi bumerang bagi Bali. Dan ini tentu lebih sulit lagi kita membangun kepercayaan masyarakat internasional terhadap kondisi Bali. Nah, inilah beberapa pertimbangan-pertimbangan sehingga pemerintah sangat hati-hati membuat keputusan. Walaupun skenarionya sudah ada gambaran-gambaran bagaimana kira-kira nanti pola reopeningnya, apakah polanya serentak ataukah bertahap, kemudian sektor-sektor apa saja yang kita akan prioritaskan. Tentu sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, itu kira-kira gambaran yang akan kami lakukan di Bali. Baik, Pak Coace, menarik soal gambaran tadi, tapi nanti kita akan bahas lagi soal gambaran-gambaran yang nantinya yang sudah dibayangkan atau sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali. Tapi ini adalah pilihan yang sulit, Pak Coace. Tentu bagaimana di antara dua pilihan untuk membuka atau kemudian masih menahan dulu demi kesehatan masyarakat Bali dan juga Indonesia secara keseluruhan begitu. Tapi di antara dua pilihan ini, Pak Coace yang juga tadi masyarakat masih pro dan juga kontra, pemerintah Provinsi Bali sebagai regulator selain masih melihat sangat hati-hati, tapi preferensinya kira-kira seperti apa, Pak Coace? Apakah memang lebih besar sebuah keniscayaan bahwa memang akan segera dibuka atau memang tunda dulu sampai waktu yang belum ditentukan? Ya, memang dari sektor industri sesungguhnya memerlukan satu jawaban walaupun tidak pasti. Tapi sebuah gambaran-gambaran yang mendekati kepastian tentu sangat diharapkan karena membuka industri pariwisata tidak sesederhana kita membalik telapak tangan. Perlu kesiapan-kesiapan yang lebih jauh. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pasar, bagaimana kita juga mengkomunikasikan agen-agen yang di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita harus mapping juga. Kira-kira sampai kapan kita akan menunggu situasi seperti ini. Pertama tentu indikator kita adalah bagaimana pertumbuhan virus corona berbanding dengan angka yang sehat. Berapa hari terakhir sebagaimana saya sampaikan sudah menunjukkan tren yang landai. Kalau ini saja bisa dipegang, tentu kita berharap Bali ini segera bisa membuka diri walaupun dengan cara bertahap. Artinya bertahap ini adalah kawasan-kawasan mana saja yang kita bisa buka, yang gampang kita awasi, yang tidak menimbulkan gejolak dengan masyarakat. Nah, sebab sebagaimana kita ketahui di Bali ini kebanyakan juga objek-objek itu ada di sekitar atau dimiliki oleh masyarakat. Tentu ini kita perlu juga educate masyarakat tersebut. Jangan sampai mereka nanti menganggap bahwa setiap wisatawan yang datang nanti mereka membawa penyakit. Nah, ini perlu di-educate karena mereka sudah melalui proses yang panjang. Mereka sudah menunjukkan kartu sehat dengan proses swab dan lain sebagainya. Ini juga perlu waktu untuk menjelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang pada awalnya takut atau selalu curiga terhadap orang-orang asing yang datang ke wilayahnya ini kira-kira ke depan bisa kita educate mereka untuk kembali hidup di era new normal ini. Oke,
Baik, artinya memang ini adalah situasi yang sulit ya, Pak Cuace, bagi industri pariwisata di Bali. Kalau tadi Pak Cuace juga menyampaikan sudah menyiapkan gambaran-gambaran, kami ingin tahu bagaimana kemudian gambaran jika nantinya reopening, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah ada pengetatan turis yang masuk atau ada seleksi terhadap negara-negara tertentu misalnya, dan seperti apa kemudian komunikasi dengan pemerintah pusat? Karena Menteri Pariwisata juga sudah menyiapkan tatanan kenormalan baru ataupun tatanan kehidupan yang baru di era COVID ini untuk menghidupkan kembali industri pariwisata. Tapi dijawabnya nanti Pak Wagub, kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas bagaimana kemudian Bali, Provinsi Bali menyiapkan kehidupan ataupun tatanan kenormalan baru dalam sektor pariwisata karena tampaknya adalah sebuah keniscayaan mengingat juga pemerintah pusat juga tengah menyiapkan aturan soal itu. Saya masih bersama dengan Wakil Gubernur Bali malam hari ini. Pak Wagub, kita kembali berdiskusi, berbincang. Tadi sudah banyak sekali disampaikan kondisi real situasi pariwisata di Bali, sejauh mana kemudian terdampaknya, terpukulnya akibat COVID-19. Tadi Pak Wagub sudah menyampaikan dan sudah ada gambaran-gambaran sebetulnya jika nantinya sudah ada keputusan untuk memasuki era new normal. Yang jelas kan sebelum ke sana tentu ada masa transisi. Tadi juga Pak Wagub menyampaikan bahwa perlu kesiapan baik dari pemerintah, swasta, dan juga dari masyarakatnya sendiri. Nah, gambarannya nanti Pak Wagub, kalau memang nanti reopening lagi, apa yang boleh, apa yang kemudian tidak boleh? Karena misalnya apakah ada pengetatan terhadap mancanegara, turis mancanegara yang datang dari negara-negara mana saja, atau kemudian memang harus membatasi jumlah orang di satu tempat wisata, atau seperti apa, Pak Wagub, gambarannya? Iya, menyangkut tentang pasar, tentu tidak akan lepas dari kebijakan dari negara-negara pasar itu berada. Katakanlah Australia, saya mendengar itu sampai pertengahan Juli masih menerapkan ketentuan untuk melaksanakan karantina bagi orang yang keluar datang dari satu daerah, kecuali dengan New Zealand karena sudah ada G2G. Demikian juga saya mendengar Tiongkok telah menetapkan kapan mereka akan membuka masyarakatnya, warganya untuk bisa bepergian. Ini sangat tergantung juga pada negara-negara pasar kita. Nah, di samping itu juga ketersediaan penerbangan juga menjadi faktor penting. Kesiapan kami di Bali tanpa didukung juga oleh penerbangan tentu juga tidak mungkin bisa terlaksana. Nah, kami di Bali setidaknya ada beberapa hal yang kami perhatikan. Pertama adalah aspek abstraksi. Nah, kita ketahui di Bali yang menarik orang datang ke Bali, survei menunjukkan bahwa 65% wisatawan yang ke Bali ketertarikannya adalah karena faktor budaya. Kemudian 30% ketertarikannya karena faktor alam, 5% ketertarikannya karena faktor atraksi buatan. Nah, ketika kita bicara tentang budaya, ini saya melihat ada beberapa hal yang memang agak berbenturan dengan protokol kesehatan. Misalnya tentang social distancing. Kita di Bali, event-event budaya di Bali ini kebanyakan atau sebagian besar ini bersifat kuyup, melibatkan banyak orang. Tentu atraksi budaya untuk sementara sekarang ini mungkin masih sulit kami jadikan sebagai daya tarik di era COVID-19 ini. Kita lihat sekarang di atraksi alam. Ini yang masih memungkinkan atraksi alam, termasuk juga atraksi buatan. Karena kita bisa atur. Wisatawan yang datang misalnya melihat pemandangan atau datang ke persawahan yang ada di Ratabanan, kita bisa atur social distancing-nya, even juga kita bisa atur untuk kapasitinya, volumenya. Ini bisa kita atur. Berapa venue-venue yang kita siapkan di kawasan Nusa Dua, kita bisa atur misalnya 50%. Ruang misalnya untuk ruang conference yang ada di Nusa Dua yang tadinya kapasitas 1.500, kita bisa siurkan menjadi kapasitas 600, bisa kita atur. Tapi untuk budaya khususnya ini masih perlu pengkajian lebih mendalam lagi karena ini memang agak bertolak belakang atau bertentangan dengan protokol kesehatan. Nah, itu dari segi atraksi. Kemudian dari segi amenity. Hotel-hotel, sekali lagi international chains hotel, ini sebagian besar mereka sudah siap. Tapi tidak cukup hanya kesiapan hotel. Di Bali tanpa didukung sebagaimana tadi saya katakan atraksi alam
misalnya ada Tanah Lot, ada Bedugul, ada Kintamani, tentu juga tidak mungkin wisatawan datang ke Bali hanya datang untuk menginap di hotel. Nah, hotel mana akan kita gunakan sebagai prioritas pertama? Tentu kriteria kami di Bali adalah sebuah kawasan, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang sangat mudah kami kontrol. Artinya kawasan yang ada pengelolanya. Sedangkan di Bali ada 11 kawasan pariwisata, tidak semuanya ada pengelola. Katakanlah kawasan pariwisata Cinidase, kawasan pariwisata Ubud, dan lain sebagainya. Tidak ada pengelola, artinya itu pariwisata yang tumbuh memang di tengah-tengah masyarakat. Kita memerlukan perlakuan khusus terhadap kawasan-kawasan seperti ini. Beda halnya dengan Nusa Dua. Satu kawasan memang ada dikelola oleh ITDC. Tentu lebih mudah kita untuk menerapkan protokol kesehatan pada kawasan tersebut. Ini dari segi amenity. Jadi kita masih akan melihat kawasan-kawasan yang lebih mudah kita kembangkan, demikian juga slot-slot objek yang masih bisa kita kembangkan atau yang masih bisa kita percepat protokol kesehatannya diberlakukan di sana. Monkey Forest misalnya di Ubud yang juga merupakan primadona daya tarik untuk wisatawan di Bali, ini juga merupakan satu objek yang sangat mudah kami kembangkan atau kami terapkan protokol kesehatannya. Yang ketiga adalah accessibility. Tentu juga kita pertimbangkan bagaimana kesiapan fasilitas infrastruktur, bagaimana kesiapan accessibility transport, taksi dan lain sebagainya. Tentu juga memerlukan perlakuan-perlakuan atau protokol-protokol yang khusus berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, inilah yang kita sedang mapping, yang kami sedang mapping dengan dengan satu asumsi, andai kata satu saat bendera start sudah dikibarkan bahwa kita siap membuka Bali, ini kami sudah menyiapkan semua unsur-unsur tersebut untuk ikut bersaing karena apa? Negara-negara lain sudah siap. Mereka sudah jauh maju, mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kita pun Indonesia, khususnya kami di Bali, juga sudah menyiapkan. Tinggal menunggu kapan lonceng dibunyikan, dibuka, apakah secara bertahap atau bagaimana kita siap untuk ikut berperan dalam hal ini, untuk ikut bersama negara-negara lain memajukan pariwisata. Oke, baik Pak Cuace, kabarnya pemerintah pusat justru merencanakan Bali sebagai percontohan ini Pak untuk industri pariwisata new normal. Kalau kita bicara kapan dari pemerintah Provinsi Bali, apakah sudah ada gambaran atau target atau paling lama kapan deadline-nya sudah ada keputusan atau kira-kira kapan bahwa ini sudah siap untuk dibuka kembali? Mengingat kabarnya juga new normal sebetulnya akan diberlakukan di bulan Juni. Kita sudah masuk bulan Juni per hari ini Pak Cuace. Seperti apa? Ya, ya sekali lagi indikator atau tolok ukur kami adalah bagaimana realita ada di lapangan. Sekali mudah-mudahan kita tetap stabil begini. Tentu tahapan-tahapan kami ada yang pertama, bagaimana membuka yang pertama adalah untuk aktivitas masyarakat lokal Bali. Ini yang pertama, bagaimana kehidupan di Bali bisa normal, tidak lagi diam di rumah, tapi mereka bisa keluar, mereka bisa sekolah, mereka bisa ke pasar, mereka bisa ke mall, dan lain sebagainya. Tahap kedua adalah pasar domestik. Kita tahu bahwa Bali juga banyak dirindukan oleh saudara-saudara kita yang di Jakarta, yang di Surabaya, kota-kota besar lainnya banyak sudah rindu datang ke Bali. Ini menjadi target kami yang kedua. Yang ketiga baru internasional. Kapan ini akan dilakukan semua ini? Nah, terus terang kami di Bali menganut paham yang sifatnya binari. Skala, niskala. Dulu pada waktu COVID-19 masuk ke Bali, seluruh masyarakat Bali, tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh agama di Bali melakukan upacara yang namanya Pah Ayu Jagat atau mendoakan masyarakat biar terhindar dari wabah dan lain sebagainya. Ini berlangsung sampai sekarang masih. Tapi nanti andai kata kita sudah menganggap persoalan ini selesai, tentu juga upacara semacam itu kita lakukan lagi sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Maha Pencipta bahwa Bali telah bisa selesai dengan persoalannya dan akan memulai kehidupan baru. Ini tahap-tahapan yang tidak bisa kita hindari, sehingga kita harus susun semua jadwal-jadwal yang kita susun. Ya mudah-mudahan kalau bisa tetap kondisi bagus, mudah-mudahan di bulan Juni ini minimal masyarakat Bali sudah bisa beraktivitas sebagaimana biasanya walaupun dengan beberapa persyaratan. Dan kemudian kita bisa tindak lanjut di bulan Juli, kita bisa kembangkan kepada yang skop yang lebih luas, apakah domestik dengan batas-batas tertentu ini kita kembangkan. Karena sekali lagi Mas, kita agak kesulitan juga. Saya sudah mendapat masukan dari teman-teman pelaku pariwisata, kemampuan mereka itu hanya sampai bulan Juni untuk memberikan sebagian
gaji dan lain sebagainya itu kemampuannya hanya sampai bulan Juni. Jarang ada yang bisa tembus sampai akhir tahun. Nah ini juga kita menjadi dasar-dasar pertimbangan untuk bagaimana caranya di satu sisi tentu keselamatan, keamanan masyarakat kita perhatikan, tapi di sisi lain bagaimana juga caranya biar perekonomian kita tidak jatuh sama sekali. Oke. Semoga segera ada solusi yang paling bijak, yang paling baik Pak Cuace untuk membuka ataupun terkait dengan pariwisata di Bali. Tadi Pak Cuace katakan banyak sekali yang sudah rindu, saya juga rindu, banyak juga masyarakat kita yang sebetulnya rindu untuk datang ke Bali lagi. Semoga segera membaik Pak Cuace kondisinya dan kita bersama-sama bisa melihat Bali hidup kembali sebagai salah satu tempat wisata utama di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Cuace, Pak Wagub Bali sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya.